Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Jadi nama saya Fabrijan Sururi dengan dengan NIM 040605111008. Jadi di sini saya akan mengerjakan UAS praktikum web programming. Ya, yaitu dengan ketentuan ketentuan tugasnya mahasiswa membuat halaman register yang berisi form pendaftaran. Nah, isi formnya itu ada beberapa kolom, ada nama lengkap, email, password, dan konfirmasi password. Nah, untuk yang ketiga ada data user yang didaftarkan harus disimpan ke dalam database. Jadi rencana saya akan menggunakan database SQL menggunakan Heidi SQL. Heidi SQL. Yang keempat, mahasiswa yang berhalaman login yang berisi form untuk masuk sistem. Form login minimal memiliki input, email, sama password. Oke. Sistem harus memeriksa apakah username atau email dan password sesuai dengan data yang disimpan di database. Jika login berhasil, user diarahkan ke halaman dashboard. Nah, halaman dashboardnya itu menampilkan pasan sama data nama user. Contohnya di sini dikasih contoh Ahmad Fauzi. Jika login gagal, sistem menampilkan pesan kesalahan, misalnya username atau password. Mahasiswa wajib membuat fitur logout untuk keluar dari sistem. Oke, nah ada ketentuan database-nya. Jadi database ini dibuat dalam satu tabel yang namanya users. Dengan strukturnya ada ID sebagai primary key, nama sebagai nama lengkap user, email sebagai email user, dan password sebagai password user. Jadi untuk pertama kita buat dulu database-nya. Nah, di sini saya udah nyari Laravel dan kita buat database di ID saya. Yang pertama kita klik kanan dan kita create new database. New database kita beri nama UAS web web. Oke. Nah, di UAS web proc sendiri kita aku menyesuaikan di soal, yaitu ada ID sebagai primary key. Nah, kita buat tabel dulu namanya create new tabel, kita beri nama users. Di user ini kita akan membuat 4 kolom, ada ID, nama, email, dan password. Pertama kita ID. Nah, yang ID data type-nya tentunya integer, lainnya kita garis-garisi, dan untuk defaultnya auto increment supaya nilainya setelah diinsert oleh user dia akan terus bertambah 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Yang kedua ada nama dengan oke, kita taruh aja buat nama ini pacar, kita kasih panjang 100. Oke, terus next kita tambah yang ketiga adalah email, password. Oke, selesai. Setelah udah kita langsung save saja. Oke. Nah, IT saya lupa jadi ke save. Nah, sekarang udah aja namanya use. Nah, sekarang kita bikin baru UAS. Saya sudah nyiapin folder di sini. Kita bakal buat dulu yang pertama itu kita akan membuat koneksi dulu dengan si database. Kita buat koneksi ke PHP. Di koneksi itu kita buat PHP-nya. Nah, di sini kita akan buat beberapa variabel untuk memudahkan. Kayak untuk dinamis. Sebenarnya bisa dengan simple, tapi kita coba yang dinamis. Kita tulis seperti dulu. Namanya lokal. Terus yang kedua ada username. Nah, dengan root username, terus kita read password, kita tulis pas aja, pas sama dengan kosong, kayak saya tidak naruh password di database saya. Yang kedua yang terakhir ada nama database. Database-nya menyesuaikan dari nama database-nya adalah UAS web proc. Nah,
Nah, kita sekarang buat variabel baru, buat naruh semua variabelnya ke dalam koneksi. Kita buat dulu koneksi sama dengan MySQL connect. Nah, kita panggil sebelum. Jadi MySQL connect kita ada berapa? Ada hostnya, kita taruh hostnya, host, username, ada pass sama database. Oke, kita langsung kalau kita jalanin dulu di website localhost kita nah di sini koneksinya nggak ada error berarti udah tersambung dengan data. Nah, sekarang kita buat yang namanya pertama-tama kan kita disuruh buat register PHP. Kita bakal buat register dari PHP yang berisi nama lengkap, email, password. Oke, kita coba buat dulu register.php. Di register.php kita akan ada beberapa inputan. Kita bikin form dulu. Actionnya kita buat post. Nah, actionnya bukan action, sorry. Actionnya kita akan buat di satu folder dengan registernya. Kita langsung metode aja, metode post. Dalam metode post kita ada beberapa form. Kita buat table. Di table ini kita akan buat TR supaya lebih rapi. TD ini kita akan yang pertama ada namanya dan nama lengkap, kita tulis nama lengkap, terus kita buat TD lagi, TD input tipe teks dengan nama. Nah, name-nya ini ntar kita seleksi melalui variabel di jadi kayak nilai dari inputan yang namanya nama, jadi bakal kita masukin ke variabel di PHP. Nah, nama kita buat placeholder. Placeholder itu yang muncul di, kita coba dulu, kita bikin satu placeholder nama lengkap required. Kita coba dulu, kita lihat di nama lengkap, ini kalau bagus ya, placeholder juga bisa di situ. Ini udah, kita buat nama lengkap udah. Sekarang kita buat yang lain, email, nama lengkap, terus ada email, Oke. Nama lengkap, email, habis itu ada password. Tipe teks semua kita taruh semuanya. Nah, soalnya ini email, kita ganti jadi email lagi. Nah, jadi ntar kalau di requirednya kita gak ngisi, otomatis nanti ada pengingat kalau ini email. Nah, kalau ini password, nah itu jadi password. Name, password. Ya, password. Terus yang terakhir ada konfirmasi password. Password, input tipe password, name, password, kita ganti konfirmasi, soal pembeda dengan password. Oke, kita cek dulu. Nah,
Jadi ini selesai. Sekarang kita terakhir buat tombol registernya. Tipe password, input tipe button, submit. Nah, submit, name register. Button. Bentar. TD register. Sorry, lupa. TD. Nah, itu sudah. Nah, selanjutnya, jadi kita ada beberapa file. Yang pertama ada register. Kita buat dulu. Register login.php, terus ke halaman dashboard. Dan dialognya sistem namanya sampai salah ini. Itu wajib membuat fitur logout. Terus kita bakal ngebuat register. Oke, kita buat. Nah, kita bakal require koneksi.php. Nah, koneksi.php terus kita buat if, ngecek if set sama dengan post register. Akan buat nah, kita masukin semua apa sih namanya, semua informnya ini ke dalam variabel masing-masing. Kayak nama masuk ke nama, email masuk email, password masuk password, konfirmasi masuk ke variabel masing-masing. Nama sama dengan post nama email sama nama password. Terus yang terakhir adalah kita masukkan konfirmasi. Nah, terus kita buat if untuk ngecek apakah si konfirmasi itu sama dengan pasnya. Jadi buat if lagi. Nah, kita panggil pasnya sama dengan conf itu. Selanjutnya kita panggil query-nya. Kita buat query MySQL query. Kita panggil koneksinya. Koneksi sama dengan insert. Nah, kita bakal menginsert 3 nilai. Insert into users. Nah, insert into user kita bakal masukin nama. Kita akan masukin nama, email, dan password. Nah, terus dengan value-nya kita akan masukin value-nya kita masukin nama, koma, sesuai query, nama, email,
password. Nah, setelah ini kita bakal lanjut ke password. Nah, kita bakal buat announce. Echo registrasi berhasil. Nah, setelah registrasi berhasil, kita bakal langsung diarahin ke kita login ke diarahin ke login. Kita buat yang lebih gampang. Login PHP. Login. Bentar. Nah. Udah berhasil. Nah, apa? Kita buat else untuk kayak handler. Echo password tidak match, tidak sama. Nah, let's go. Kita coba sekarang jalani. Kira-kira ke distract ke login.php atau datanya harus masuk ke database. Coba kita buat submit sendiri emailnya password 123 register. Konfirmasi di line 35. Konfirmasi. Oke. Dan error signal correct insert into. Oke. Insert into dan oke, salah. Di sini ada sedikit kesalahan. Nah. Oke, kita coba lihat di datanya apa nama seperti ada sampai security dan sapri passwordnya 1. Oke. Kita login. Nah, berarti harus masuk login. Nah, sekarang kita buat loginnya. Nah, untuk loginnya sendiri ada beberapa ketentuan. Yaitu ketentuannya adalah login minimal memiliki input email password. Nah, kita bakal buat kita samain aja di login. Oke, kita ambil ini aja form. Yang ada email sama password. Email kita hapus yang ini, email sama password. Di name login. Oke, udah ada. Oke, kita bakal buat fungsi buat ketika dia login, dia bakal dilempar ke dashboard. Nah, ini kan mengenai dashboard dan akan menampilkan selamat datang nama user. Oke. Jadi kalau kita silosnya diarahkan ke halaman dashboard. Oke, kita bakal buat PHP dulu. Di bawahnya ini. PHP. Nah, kita buat sessionnya start. Kita buat session start. Nah, di start ini kita bakal ngemulai sessionnya. Jadi semua prosesnya akan dimulai. Nah, di sini kita akan panggil lagi koneksinya, require ke koneksi.php. Koneksi.php, terus kita buat if. Lagi if is set. Bakal cek. Is set. Kita buat
Nah, post. Sekarang kita panggil namanya login. Terus kita sama seperti tadi, kita masukin email sama passwordnya untuk nanti dimasukkan query. Nah, kita email, kita masukin ke variabel, kita post ke namanya email. Email, terus kita masukin masukin ke password. Kita buat cek MySQLi query. Sama tadi kita buat MySQLi query. Kita panggil lagi koneksi, kita buat query. Kita akan ngecek select semua from users where email from user where email sama dengan email and password sama dengan password password sama dengan kita tutup. Nah, sekarang ini kan untuk pengecekan di kita bakal masukin datanya ke sini. Nah, sekarang kita bakal buat pengkondisian untuk ngecek ke dalam database. Ini ada nggak kira-kira? Kita buat if. Pertama, kita buat panggil dulu MySQLi untuk ngecek row-nya, ID-nya. Num rows. Nah, num rows-nya kita bakal cek. Kita panggil cek yang kondisinya lebih dari 0. Jadi kan untuk ID-nya pasti lebih besar dari 0 kan, kayak 1, 2, 3. Nah, jadi kalau kurang dari 0 kita mesti error. Kita buat variabel baru namanya data untuk MySQLi fetch masuk. Dia bakal masukin tag-nya. Oke, terus kita panggil session. Nama sama dengan data. Terus habis itu kita langsung ke header. Nah, untuk location-nya kita bakal langsung masukin ke dashboard.php. Jadi setelah hasilnya true, maka dia bakal langsung dilempar ke dashboard.php. Kalau kita buat else, echo username gagal, masuk gagal, login gagal. Kita coba gini. Tapi di soalnya diberi nama jika login gagal, ada nih, kita copy aja tulisannya. Nah, oke, thank you, sudah ada. Sekarang kita coba testing. Jadi untuk passwordnya ada, tinggal yang ini passwordnya 123. Oke.
Oke. Berarti udah masuk ke dashboard.php. Sekarang kita buat dashboardnya. Nah, untuk dashboard sendiri ketentuannya eh, ada halaman dashboard menampilkan pesan selamat datang nama user. Oke. Wajib membuat fitur logout untuk keluar dari sistem. Let's go. Kita buat menu di dashboardnya. Jadi untuk di dashboard sendiri kita akan membuat beberapa fungsi. Hanya fungsi PHP saja. Kita buat PHP kita panggil. Kita buka dulu. Kita akan buat session lagi, session start. Buat session start. Nah, di session start ini di session start sendiri kita akan buat if. Nah, sekarang kita buat not instead. Kita buat session. Kita buat session setelah session kita akan membuat pengkondisian ulang untuk dia masuk ke header. Location kita bakal balikin dia ke login.php. Nah, exit. Kita ke echo. Selamat datang, session. Kita panggil session dan kita panggil namanya. Nama kita buat dulu. Nah, kenapa kita buat BR? Saya ini BR-nya buat tombol logout gitu. Kita buat hijau. Nah, soalnya kan berarti logout berarti dia ada file logoutnya sendiri. Kita coba buat dulu. Jangan lupa buat logout.php. Logout hijau. Nah, kita bakal langsung dia lempar aja. Kita langsung A dia. Ini, gampang. Kita buat sini. Langsung dilempar ke logout.php. Out. Nah, ini. Nah, nih. Jadi setelah kita coba kita nah, sudah muncul sama datang dari kita pada logout. All I. Nah, ini data ini salah. Logout red. Nah, ini harusnya. Bentar. Sorry. Gini. href logout.php. Nah, jadi pas ke logout dia bakal kelempar ke login. Nah, sekarang kita buat logoutnya dulu. Di logoutnya kita bakal buat fungsi supaya pas dipencet logoutnya langsung kelempar ke login. Kita php. Kita buat session lagi, session start. Terus kita buat session destroy. Nah, supaya dia tuh session selesai. Session destroy. Nah, kita headernya header sama kita buat location
login.php. Kita coba dulu. Nah, oke, kita coba login dulu punya server 1 2 3 6. Sama dulu kita potong. Oke, selesai. Kita baca. Apakah sudah mulai? Masih wajib membuat fitur logout untuk melalui sistem. Setelah logout di sini tidak boleh dapat masuk nama dashboard semuanya. Oke, sudah. Oke, menurut saya ini sudah cukup. Kita coba bikin data baru nih. Kita buat tombol register deh di sini deh. Kita buat register deh. Kita buat di login. Nah, contohnya kita mau login nih. Lalu kita mau bikin. Nah, kita buat link. Kita buat link dulu. Ke register PHP. Register. Nah, itu banget. Oke lah, kita buat register. Nah, berarti udah masuk register. Kita buat udin. Kita pakai ini. Passwordnya sama 123. Ini bisa. Ada itu bisa login. Kita login. Ini. Oke, sampai ketemu di. Nah, begitu mungkin itu saya dari saya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.